Ya! Saya baca komen dulu satu aja untuk pembukaan. Tapi tidak akan saya bahas. Cuman saya akan jawab aja bahwa, Bang, kok bajunya kalau nggak hitam putih, kalau nggak putih hitam, nggak punya warna lain kah? Itulah gue, itulah saya. Saya itu orangnya hitam dan putih, nggak pernah abu-abu. Iya. Apalagi berwarna. Nggak kayak politisi pada umumnya. Isi perut beda, isi kepala beda, isi hatinya beda, isi silitnya beda. Isi otaknya beda, yang keluar dari mulutnya juga beda semua. Jadi, gua nggak main di wilayah abu-abu atau yang gradasi. Jadi tegas ya, ya hitam-hitam, putih-putih. Ya, sukanya juga cuma dua warna, kalau nggak hitam, putih. Sesuai dengan hati gue. Yeah! Gembel lu bang, bisa aja lu. Lah nggak serius. Emang kayak begitu direncanakan. Kan ini jalan alamiah aja. Kagak ada. Gua nggak ada warna lain. Apalagi warna orange. Masuk Pak Eko. Emang ada bang yang sudah pakai warna orange? Ada. Ini perlu kita acungin jempol kepada Presiden Prabowo Subianto, komitmennya dalam memberantas korupsi. Tinggal 2 hari pencoblosan pilkada. Ya, calon dari petahana Gubernur Bengkulu dicokok KPK. Yar. Lah, dia suka warna oranye. Makanya kemudian langsung begitu cokok KPK pakai baju orange. Oh, pembukaannya arahnya ke situ. Sebenarnya enggak sih. Memang ada pertanyaan, serius beneran. Ada pertanyaan dari netizen, dari teman-teman. Bang, kenapa sih baju putih hitam melulu? Coba warna lain. Kagak. Apalagi warna oranye, enggak dah. Sampai di sini paham ya? Kemarin hari Sabtu, Rohiden Mirsa, cagup petahana dari Bengkulu, dicokok KPK karena memeras para kepala dinas dan anak buahnya. Gila ya? Gila, manusia gila ini. Nah, sampai terkumpul uang 7 miliar. Udah gitu masih bisa pidato lagi, Dian manusia ini. Coba kita lihat dulu. Pak, sedikit Pak Rohiden ada yang mau disampaikan Pak untuk masyarakat Pak. Pak kesini Pak. Saya minta kepada masyarakat Bengkulu harap tenang, jaga kondusivitas, jangan melakukan tindakan-tindakan hal yang tidak diinginkan, apalagi berlaku anarkis. Yakinkan pilkada akan tetap berjalan dengan baik, gunakan hak suara juga dengan baik. Kemudian yang kedua, saya pastikan proses hukum saya sebagai calon gubernur ini akan berjalan sesuai dengan aturan, dan saya juga akan bertanggung jawab dengan proses hukum ini dan sangat kooperatif dengan pihak KPK. Kemudian yang ketiga, saya percaya betul Ibu Meriani adalah wanita tangguh, wanita kuat, wanita hebat yang akan mampu mengkonsolidasi bahwa Romer insya Allah pasti menang, karena kekuatan kita semakin kuat, semakin solid. Maka sebagai penutup saya pesankan kepada seluruh tim Romer untuk turun bergerilya, menyatukan kekuatan, merapatkan barisan, jaga soliditas. Saya yakin betul kita pasti menang. Dan saya sangat kuat menghadapi persoalan ini. Bagi saya ini hal yang biasa dalam sebuah proses politik, dan saya sangat menghargai semua pihak. Maka dari itu sekali lagi saya minta pada seluruh pendukung Romer untuk tetap solid, tetap teguh dengan pendirian, rapatkan barisan di bawah, pastikan 27 November yang akan datang kita akan menjadi pemenang. Pak, terkait penahanan dan penetapan tersangka apakah akan melakukan upaya Pak? Din! Din! Lu masih sok-sokan ngasih kekuatan kepada wakilnya,
ngasih kekuatan dan supaya tenang kepada para pendukungnya, ya. Yang lu perlu kasih kekuatan, 1 diri lu sendiri, 2 istri lu, 3 bapak ibu kamu, 4 anak kamu, 5 adik-adik dan kakak-kakak kamu, 6 ipar-ipar kamu. Lu nggak malu? Bukan masyarakat mah suruh tenang lah. Emang ngapain urusannya dengan kamu? Yang perlu tenang itu tadi, 7 tadi. Ya, jangan sok-sokan supaya masyarakat tenang, laksanakan pemilu tetap dengan normal, ya. Keren ya. Keren. Besok udah pencoblosan, ya. Ya, salah satu calonnya kecokok KPK. Kalau seperti ini masih menang, jangan salahkan kepada orang-orang yang korupsi dan menimbun hartanya dari jabatan dan kekuasaan. Karena apa? Udah tahu seperti ini, masyarakatnya sudah tahu, masih menang kan artinya masih dipilih sama kalian. Masyarakat Bengkulu, please, kalau perlu dikasih 0, kasih 0. Nanti akan kelihatan dari 7 kelompok tadi. Suara hanya dari situ nanti sumbernya. Kalau perlu dinolin dah. Sudah tahu mereka terbukti pemeras sampai dengan senilai 7 miliar. Hasil duit yang dipakai setoran juga pemotongan tenaga honorer. Lu bayangin tuh. Kok masih ada yang milih masyarakat Bengkulu? Please, masyarakat Bengkulu, tolong perhatikan ini. Ya, jadi jangan pada teriak-teriak kalau ada yang korupsi. Jangan pada komplain kalau pejabatnya pada menyalahgunakan kekuasaan dan wewenangnya. Kenapa? Udah tahu begini masih kepilih misalnya. Tapi enggak, saya yakini masyarakat Bengkulu cukup cerdas. Ya, mungkin cuma dapat berapa? 100 suara lah, kurang lebih lah. 1000 dari keluarganya wakil kan pasti ada juga. Memberikan suara juga. Coba bayangkan. Gila kan? Gila lah, masa enggak? Oke. Hanya 2 hari jelang pencoblosan pilkada serentak, calon gubernur petahana Bengkulu, Rohidin Mersah, harus mengenakan rompi tahanan dan merasakan bui KPK. KPK menetapkan Rohidin Mersah beserta ajudannya Efriansah alias Anca dan Sekda Provinsi Bengkulu, Isman Fajri sebagai tersangka kasus pemerasan lewat sang Sekda dan dibantu ajudan Rohidin diduga juga memeras jajaran kepala dinas di bawahnya demi membiayai maju di pilkada serentak 2024. KPK mengungkap Rohidin mengancam untuk mencopot bawahannya jika tak mau menyetor uang. Salah satu kepala dinas bahkan ada yang menyetor hingga 2,9 miliar rupiah. Gila ya. Gila. Ini kalau manusia udah kayak gini, ini manusia ini karakter. Nggak bisa sembuh. Sampai mau biar juga akan seperti ini. Sulit untuk sembuh. Mungkin dulu enggak. Ya, karena mungkin kesempatan dan kekuasaannya belum sebesar ini. Manakala manusia mendapat kesempatan dan kekuasaannya yang seluas-luasnya, bahkan tanpa batas, seorang kepala daerah itu sudah kayak raja kecil, sudah kayak presiden kecil. Dari sanalah kemudian kita diuji dan kita tahu watak dan karakter aslinya orang itu seperti apa. Ini baru kelihatan sekarang. Dan banyak contoh-contoh lain para kepala daerah yang seperti ini juga. Parah kan? Parah banget ini. Sumpah parah banget. Sekali lagi masyarakat Bengkulu, hati-hati please. Besok nih tanggal 27 November nih, bukan nanti nih. Besok masih ada yang milih nomor urut 2, Rohidin Meriani, pasangan Rohidin Meriani. Kok ya kebangetan bener masyarakatnya. Udah tahu menjadi tersangka koruptor, masih dipilih juga. Ini yang berkembang di sana, ya, yang di framing oleh tim sesnya sama pengacaranya adalah bahwa ini politisasi ndasmu. Uangnya ada, saksi korban ada, yang diperasnya jadi saksi tersangka juga. Politisasi ini fitnah dari lawan politik. Dasmu. Ya kalau nggak mau
dipolitisasi dan supaya pilgubnya aman, ya nggak usah melakukan hal-hal yang seperti ini. Masih bilang politisasi, masih bilang difitnah sama lawan politik, dasmu. Loh, framing-framingnya Kak, aduh ya Allah, menyesatkan masyarakat banget. Udah tersangka, sudah ada barang bukti, udah tinggal nunggu sidang, tinggal tunggu putusan vonis, sampai terkumpul dan disita uang cash 7 miliar. Ada yang mengaku kepala dinas setor 2,9 miliar. Seorang kepala dinas dapat uang dari mana segitu banyak? Oh, gajinya juga mepet pas-pasan. Coba, udah gila kan kayak gini. Masih bilang dipolitisasi. Masih bilang difitnah lawan politik, kan gila kayak begini mah. Pada bulan Juli tahun 2024, Saudara RM menyampaikan bahwa yang bersangkutan membutuhkan dukungan berupa dana dan penanggung jawab wilayah dalam rangka pemilihan gubernur Bengkulu pada Pilkada serentak bulan November 2024. Terkait hal tersebut, Saudara RM pernah mengingatkan Saudara TS, apabila Saudara RM tidak terpilih lagi menjadi gubernur, maka Saudara TS akan diganti. Setoran uang para kepala dinas diambil dari berbagai sumber, dari potongan anggaran ATK, potongan SPPD, potongan tunjangan pegawai, hingga honor guru dan pegawai tidak tetap, serta donasi dari masing-masing satuan kerja. Tak tanggung-tanggung, KPK menyita uang senilai 7 miliar rupiah dalam bentuk 3 mata uang, yakni rupiah, dolar Amerika, dan dolar Singapura, yang ditemukan di sejumlah tempat dari rumah hingga mobil para tersangka. Calon gubernur petahana Bengkulu Rohidin Mersah sebelumnya terjaring dalam rangkaian operasi tangkap tangan KPK di Bengkulu pada hari Sabtu malam 23 November lalu. Ketiga tersangka pun akan ditahan selama 20 hari ke depan di rutan KPK Jakarta. Ini yang bikin gila ini. Ini manusia-manusia gila ini. Kepala dinas dipalak semua untuk setoran, membantu pemenangan pilgubnya dia, pencalonan pilgubnya dia, dalam jumlah besar. Terus kepala dinas juga mikir, gua nyari duit segitu banyak dari mana? Kepala dinas kan keukur gitu. Akhirnya yang dilakukan oleh kawan-kawan kepala dinas ini adalah nyari uang dari potongan SPPD dipotong. Ya. Potongan anggaran ATK, belanja ATK dipotong. Potongan tunjangan pegawai, kan gila ini. Manusia gila ini. Tunjangan pegawai dipotong. Hingga honor guru dan pegawai tidak tetap, gajinya juga dipotong. Gila. Ini manusia biadab. Ini manusia paling biadab. Mengorbankan orang-orang kecil, pegawai-pegawai rendahan, pegawai tidak tetap, honorer, masih dipotong, honorer masih dipotong. Kan gila ini mah. Ini manusia gila. Coba, kayak begini coba negara kita nih. Pak Prabowo sikat habis Pak Prabowo. Sampai akar-akarnya, nggak usah peduliin apapun. Niat kita baik. Negara tidak akan bisa maju kalau masih ada orang-orang seperti ini. Sikat habis tanpa padang bulu. Capek Indonesia ributkan dengan kayak begini terus. Gila. Manusia-manusia serakah. Gila harta, gila jabatan, gila kedudukan. Dengan berbagai macam cara dia lakukan. Nggak pernah peduli, harus menginjak anak buahnya. Kayak teman-teman, awas sekali lagi. Masyarakat Bengkulu seperti ini, besok jangan lagi dipilih. Kebangetan kalau besok masih dapat suara. Orang udah lagi di penjara, penjara KPK, masih dapat suara, kebangetan banget ini udah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.